Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 189, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Geraldine Sol sedang terburu-buru. Dia takut mati. Ada begitu banyak orang di sisi lain, dan jelas bahwa mereka tidak akan melepaskannya jika mereka tidak bisa mendapatkan uang. Aiden Enzo terkutuk ini, berani menutup teleponnya saat ini. Apakah ini ingin mati? Aiden Enzo, cepat dan selamatkan aku dengan uang. Teriak Geraldine Sol, rambutnya acak-acakan, dia panik. Di sisi Aiden Enzo, dia berdiri di pintu villa, tersenyum dingin, dan berkata, Geraldine Sol, Anda kalah taruhan, mengapa Anda meminta uang kepada saya? Geraldine Sol melirik manajer yang duduk di samping bermain dengan belati di tangannya, gemetar ketakutan, dia buru-buru berkata, baik. Jika Anda tidak mengirimi saya uang, saya akan menelepon Vivian Low. Mendengar tentang putra Vivian Low, Aiden Enzo sangat marah. Geraldine Sol sialan ini benar-benar tidak manusiawi. Dalam keputusasaan, Aiden Enzo tidak punya pilihan selain setuju, di mana tempatnya. Segera, Geraldine Sol mengirimkan alamatnya. Aiden Enzo berpikir sejenak, memanggil Tergyoziso, lalu langsung bergegas ke dermaga. Melihat kembali ke kapal pesiar, Geraldine Sol dan Alexis Sun meringkuk di sudut, berpelukan, terlihat sangat panik. Yah, menantuku akan mengirimkan uangnya sebentar lagi. Geraldine Sol gemetar ketakutan. Bagus sekali. Manajer itu bertepuk tangan dan tersenyum, lalu memberi isyarat kepada kedua pengawal itu untuk memisahkan Geraldine Sol dan Alexis Sun, dan berkata dengan suara dingin, seseorang ingin bertemu denganmu. Kemudian, kedua pengawal itu mengambil sikap berjuang. Geraldine Sol pergi tanpa penjelasan apapun. Geraldine Sol pada awalnya tidak setuju, dan berteriak, saya tidak akan pergi jika saya tidak pergi, menantu saya akan segera datang, saya tidak ingin pergi. Namun, manajer menamparkan wajahnya, dan dia menjadi jujur dalam sekejap. Sepanjang jalan, Geraldine Sol tidak berani berbicara, dia khawatir jika dia tidak sengaja menyinggung pihak lain, dia akan tamat. Segera, beberapa orang datang ke kamar presiden termewah di kapal pesiar. Manajer membuka pintu terlebih dahulu dan masuk, dan berkata dengan hormat, bos, seseorang membawanya ke sini. Baiklah, masuklah. Suara malas datang. Begitu Geraldine Sol mendengar suara itu, dia merasa bahwa suara itu sangat familiar, dia masih bertanya-tanya siapa itu, dan didorong oleh pengawal di belakangnya. Memasuki suite, Geraldine Sol melihat seorang wanita dengan gaun merah menyala di depannya, membelakangi dirinya, tinggi dan seksi, mencicipi anggur merah, berdiri di jendela, menghadap ke pemandangan sungai. Geraldine Sol, saya sangat senang Anda bisa datang ke kapal pesiar saya. Bagaimana kabarmu? Apakah Anda puas? Wanita itu berbalik perlahan, dengan fitur halus dan senyum menawan di sudut mulutnya. Kamu, apakah kamu Poppy? Geraldine Sol bertanya tanpa bersikap bodoh. Pihak lain sedikit tersenyum, memberi isyarat kepada seorang pelayan untuk memberikan segelas anggur merah kepada Geraldine Sol, dan berkata, Geraldine Sol, minumlah untuk menenangkan saraf. Geraldine mengambil gelas anggur itu dengan gemetar, sebelum meminumnya, dia berlutut tanpa tulang, bersujud dan memohon belas kasihan, Poppy, biarkan aku pergi. Poppy memandang Geraldine Sol dengan curiga, tersenyum menawan dan berkata, Geraldine Sol, ada apa denganmu? Apakah aku begitu menakutkan? Geraldine Sol gemetar kepalanya dengan putus asa, berkata, tidak, itu tidak menakutkan. Jangan menenggelamkan saya ke sungai. Saya tidak ingin mati. Menantu laki-laki saya akan mengembalikan uang itu sebentar lagi. Nona Poppy adalah penyanyang. Geraldine Sol mengerti, dan dia jatuh ke dalam perangkap. Poppy memutar matanya, dan dengan senyum di wajahnya, dia memberi isyarat kepada para pelayannya untuk menarik Geraldine Sol, dan kemudian berkata, Geraldine Sol, ayo buat kesepakatan, dan aku akan memberimu 10 juta tambahan, bagaimana? 10 juta. Geraldine Sol tercengang, dan melirik lingkungan sekitar, sepertinya jika dia tidak setuju, dia tidak akan bisa pergi.
Kesepakatan apa? Geraldine Sol bertanya dengan lemah. Poppy tersenyum dengan tenang dan berkata, jangan gugup, ini tidak sulit. Aku hanya ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Itu terlalu menggoda, meskipun dia seorang wanita, dia sepertinya tergoda hanya dengan melihatnya. Poppy langsung memberi isyarat kepada bawahannya untuk memberikan foto kepada Geraldine Sol. Geraldine Sol mengambilnya di tangannya dan melihatnya, itu adalah cincin jari giok sederhana. Terlebih lagi, dia sepertinya pernah melihat giok ini sebelumnya. Aku membutuhkanmu untuk membantuku mendapatkan ini dari Aiden Enzo. Poppy tersenyum dan berkata, mengedipkan matanya yang besar, dan berjalan seperti kucing. Ketika Geraldine Sol mendengar ini, kepalanya berdengung. Benda ini sangat berharga, tampaknya karena terakhir kali Aiden Enzo memukulinya. Kali ini, ingin mencuri lagi. Ini, Nona Poppy, saya khawatir saya tidak bisa melakukannya. Aiden Enzo selalu membawa barang ini bersamanya, jadi saya tidak bisa mendapatkannya. Geraldine Sol tampak sedih dan malu-malu, menunjukkan bahwa itu sangat sulit. Poppy tersenyum ringan, menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, membuka bibir merahnya dengan ringan, dan berkata, Geraldine Sol, maka ini urusanmu, jika kamu tidak ingin membuat kesepakatan, kamu bisa melakukannya. Lagi pula, kedua pengawal kekar itu langsung membawa Geraldine Sol ke jendela, berpura-pura mendorongnya keluar. Di bawah ini adalah sungai yang bergulung, yang sangat menakutkan. Pada saat itu, Geraldine Sol sangat ketakutan hingga dia menangis, dan berteriak putus asa, saya melakukan apa yang saya lakukan, jangan paksa saya. Poppy kemudian memberi isyarat kepada bawahannya untuk melepaskan Geraldine Sol, dan kemudian menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan ke Geraldine Sol yang lemas di tanah. Berkata, saya tidak punya banyak waktu, bagaimana kalau memberi Anda setengah bulan? Setengah bulan, tidak, setengah bulan terlalu sedikit, teriak Geraldine, tetapi ketika dia melihat kedua pengawal itu lagi, dia langsung mengangguk dengan liar dan berkata, baik. Setengah bulan, baru setelah melihat Alexis Sun, Geraldine Sol menangis dan memeluknya. Melihat penampilan Geraldine Sol, Alexis Sun juga takut, dan buru-buru bertanya, ada apa, kakak ipar, apa yang mereka lakukan padamu? Geraldine Sol menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Pada saat yang sama, Aiden Enzo sudah pergi ke dermaga, dan seperti yang diharapkan, sebuah kapal pesiar sudah menunggu di sini. Tuan Aiden Enzo, tanya pihak lain. Aiden Enzo mengangguk, lalu langsung naik ke kapal pesiar. 10 menit kemudian, dia naik ke kapal pesiar mengikuti dua pengawal yang memimpin. Aiden Enzo melihat bahwa ada segalanya di kapal pesiar ini. Mengapa Geraldine Sol datang ke sini? Di mana dia mengenal seseorang? Segera, Aiden Enzo dibawa ke kamar pribadi, dan dia melihat Geraldine Sol dan Alexis Sun duduk di meja judi, dan seorang pria botak bertato sedang duduk di hadapannya. Aiden Enzo, kamu sudah datang. Berikan aku uangnya, dan ayo pergi. Saat Geraldine Sol melihat Aiden Enzo, dia bergegas mendekat. Namun, dua pengawal di belakangnya langsung mendorongnya ke belakang. Sejak Aiden Enzo masuk, ruangan ini telah dikunci, dan ada 8 pengawal di ruangan itu. Aiden Enzo tidak repot-repot berbicara dengan Geraldine Sol, dan menatap langsung ke pria botak yang sedang duduk, dan bertanya, berapa hutangmu? Tidak banyak, 100 juta. Pria botak itu berdiri dan berkata dengan sebuah senyuman. Aiden Enzo berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, bagaimana jika saya tidak memberikannya? Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.